Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, kelalaian kami yang telah melanggar firman-Mu sehingga menjadi dosa-dosa kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, masuklah di dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami, agar Engkau memimpin dan membimbing kami dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 12 ayat 39 sampai dengan 48 dengan perikop kewaspadaan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini hanyalah hamba. Hari ini kita merenungkan relasi antara Tuhan dan hamba. Hal ini penting karena dalam Injil diungkapkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seperti Tuhan yang sedang pergi dan kita ini hanyalah hamba. Sang Tuhan punya kebebasan mau pergi kemanapun dan bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Dan pada hamba yang baik adalah hamba yang selalu rajin, bersih, rapi, merawat kebun dengan baik, kendati sang tuan sedang pergi
atau tidak ada di tempat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak ada di sekitar kita. Padahal Tuhan Yesus itu Maha Kuasa dan Maha Baik. Dia selalu melihat kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Namun kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Kita tetap berbuat dosa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Marilah kita belajar bersikap sebagai hamba yang rajin dan juga tekun dalam menjalankan perintah Tuhan. Hamba yang selalu berada dalam sikap sedia kapan saja tuannya datang adalah hamba yang selalu didapati oleh tuannya sedang melakukan yang baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan doa penutup sebelum pembacaan firman Tuhan dan renungan hari ini selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami selalu menyadari dan mensyukuri penyertaan-Mu ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.